Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama kembali lagi beribadah walaupun masih di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat kebersamaan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan hati. Dan mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, dan mengizinkan kita masuk di dalam hadiratnya, menikmati Dia. Amin. Hari ini kita menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Nats panggilan beribadah diambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia Allah yang mulia, yang layak untuk kita sembah. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat.
ujilah, dengarlah sabdanya. Ujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Ujilah, dengarlah sabdanya. Ujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami setiap hari tak habis-habisnya mengucap syukur punya Allah yang hebat, Allah yang baik bagi kami, bagi keluarga kami. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang terjadi, di dalam setiap lika-liku di dalam keluarga kami pun, Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh menghantar kami. Di hari ini kami boleh sama-sama menyembah Tuhan. Biarkan setiap kami yang sama-sama beribadah saat ini boleh sungguh mengalami kasih Tuhan, boleh sungguh mengalami kemenangan Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Yang lemah boleh mendapatkan kekuatan baru. Yang sakit boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Yang saat ini putus asa boleh melihat kembali harapan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sekali lagi menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau kuasai setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga Roh Kudus Tuhan boleh leluasa memberkati kami. Baik di dalam puji-pujian, baik di dalam doa maupun di dalam firman Tuhan. Yang nanti akan kami sama-sama dengarkan. Dan kami tetap rindu berdoa bagi keadaan kami saat ini. Bersyukur kalau kasus virus COVID sudah semakin hari semakin berkurang Tuhan. Kami tetap mohon pemulihan. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang memegang kendali. Kehidupan kami Engkau yang memegang kendali semuanya. Kami hanya berserah kepada Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Tuhan Engkau tahu pergumulan keluarga kami, Engkau tahu. Yang saat ini kami hadapi, kami berserah kepada Tuhan. Karena Engkau adalah kepala rumah tangga di dalam keluarga kami. Tuhan akan menolong keluarga-keluarga. Tuhan akan memulihkan setiap relasi-relasi yang retak. Tuhan akan memulihkan keluarga kami. Sehingga relasi saling mengasihi itu boleh kembali terwujud. Karena kami percaya Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
hadir, Tuhan bertata di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita dan juga bagi keluarga kita. Seperti bacaan bertanggapan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32 yang merupakan percakapan antara kepala penjara Filipi dengan Paulus dan Silas tentang keselamatannya bagi dia dan bagi seisi rumahnya. Ia, kepala penjara Filipi, mengantar mereka, yang dalam hal ini Paulus dan Silas, keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah juru selamat kita yang akan selalu hadir bersama dengan kita dan kepada setiap keluarga kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Yesus Engkau, Juru Selamat. Yesus Engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk kembali duduk. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. As for me and my house, we will serve. And as for me and my house, We will serve the Lord. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, serta untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa kami adalah bahwa jemaat tetap dalam keadaan sehat dan baik di dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami. Kami masih menghadapi masa yang sulit,
Tetapi kami percaya kami boleh menjalaninya selama ini itu karena anugerah kekuatan yang dari Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan membukakan hati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti isi hati Tuhan. Dan khususnya kami boleh mendapatkan kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati baik yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, kami boleh bersama-sama mengimani, mengamini firman yang akan kami renungkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 18. Kejadian 7 ayat 1, 13, 23. Lalu dilanjutkan dengan Kejadian 8 ayat 15 sampai pasal 9 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi jemaat semua. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 7 ayat yang pertama, 13 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 8 ayat 15 sampai 9 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata,
dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta yang memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seorang filosof Yunani, Herakleitos, pernah berkata, Panta rei kai uden menei. Segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Dalam bahasa umum, orang mengenal dengan perkataan seperti ini. Dalam tiap masa atau dalam tiap zaman selalu ada perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dunia terus mengalami perubahan. Dan karenanya hidup kita juga sering mengalami perubahan. Masa pandemi ini, selain membuat dunia berubah, juga membuat kehidupan pribadi dan keluarga kita juga berubah. Di awal-awal pandemi, diberlakukanlah WFH, work from home, studi online, ibadah juga online. Namun sekarang sudah bisa berlaku secara hybrid. Work from home, WFH, atau work from office. Bekerja di rumah dan juga bisa bekerja di kantor. Studi juga diatur demikian. Bisa on-site dan bisa online. Ibadah yang kita ikuti bisa diikuti secara online dan juga bisa secara onsite. Namun kehidupan di rumah tangga juga mengalami perubahan. Orang tua dan anak sekarang lebih banyak tinggal di rumah. Namun tidak sedikit juga yang mengalami masalah di dalam rumah tangga. Kita menyebutnya ada namun tidak hadir. Memang kamu ada di rumah, namun kamu tidak hadir sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri, orang tua, anak, atau saudara. Itulah dunia yang berubah. Dan hidup manusia juga yang berubah. Di tengah-tengah perubahan hidup manusia dari zaman ke zaman, apakah ada yang tidak berubah? Ada. Di tengah-tengah perubahan hidup manusia dari zaman ke zaman, ada yang tidak berubah dalam hidup manusia dari zaman ke zaman itu. Apa saja yang tidak berubah dalam diri manusia di tengah-tengah perubahan yang terjadi dalam dunia? Yang pertama, dosa manusia. Dari masa ke masa, manusia adalah manusia yang berdosa. Saat ini kita bukan hanya berada di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Apakah kita akan selalu sehat, selalu kaya? Tidak pasti. Apakah kita bisa menghindari penyakit, menghindari kegagalan? Juga tidak pasti. Namun kita juga berada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
Dan karena dosa, relasi antara manusia sudah rusak, termasuk juga relasi di dalam keluarga. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat itu adalah satu deskripsi Alkitab yang paling jelas tentang yang namanya total depravity. Kerusakan total manusia. Dan kondisi manusia yang rusak total itu tidak berubah atau menjadi lebih baik setelah air bah. Sampai sekarang manusia tetap rusak total. Rasul Paulus pernah menulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dan memberitahukan bagaimana kondisi daripada masa-masa akhir yang sukar ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ditutup dengan kalimat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah kondisi total depravity. Kerusakan total manusia juga pada zaman sekarang ini. Dalam kondisi sekarang ini dosa manusia itu dapat dikategorikan dengan yang pertama yang disebut dengan amoral atau tidak bermoral. Manusia jahat, penuh dengan kekerasan, penipuan lewat hipnotis, pinjol ilegal, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, yang disebut dengan addiction atau kecanduan. Kecanduan internet, kecanduan games, kecanduan pornografi. Yang ketiga dapat dikategorikan dengan kata abuse atau pelecehan. Pelecehan yang bisa dilakukan secara fisik, secara seksual, maupun secara emosional. Di mana manusia saling memanipulasi, penuh dengan kata-kata yang kasar, menghina, mempermalukan, kata-kata yang merendahkan. Pelecehan juga bisa terjadi secara finansial. Orang berusaha untuk mengatur keuangan orang lain yang memiliki penghasilan. Menggunakan keuangan yang tidak jelas tanpa rundingan. Atau mengintegrasi penggunaan keuangan tapi hasilnya dicaci maki. Dan yang keempat, ada orang juga yang mengatakan dosa yang sekarang banyak terjadi itu adalah affair. Perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Jadi masalah perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh pria, namun juga sekarang banyak dilakukan oleh kaum wanita. Dosa-dosa ini bukan hanya terjadi dengan orang lain, namun juga terjadi di dalam pertemanan, di dalam pernikahan, dan di dalam keluarga. Persoalannya, penghukuman Allah bukan hanya dinyatakan pada manusia berdosa di zaman Nuh, namun penghukuman Allah juga terjadi pada manusia masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sampai saat ini Allah belum menunjukkan penghukumannya, itu karena Allah mengasihi dan sabar untuk memberikan kesempatan bagi kita bertobat. Setiap musim berganti, setiap kali kita melihat pelangi, sebenarnya kita diajak untuk mengingat
bahwa Allah tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi sampai kedatangan Kristus kembali. Dan di sana Allah akan memperlihatkan penghukumannya. Sebelum penghukuman itu tiba, maukah kita kembali kepada Allah? Dalam dunia yang berubah, ada yang tidak berubah, yaitu yang kedua, anugerah Allah atas manusia berdosa. Anugerah Allah tidak berubah atas orang percaya. Anugerah Allah tidak akan melepaskan orang yang dikasihinya. Kita sekarang itu berkat anugerah Allah. Allah tidak hanya mengumbar kasih-Nya saja sehingga Dia tidak menghukum. Namun Allah juga tidak mengumbar murka-Nya saja sehingga Dia tidak mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah kesedihan Allah yang sangat mendalam karena dosa dan kejahatan manusia, Nuh mendapat anugerah Allah. Allah mengikat perjanjian dan menyelamatkan Nuh bahkan dengan sesi keluarganya. Walaupun Nuh dikatakan hidupnya benar dan tidak bercela, namun karena anugerah Allah lah Nuh selamat dari penghukuman air bah, bukan karena perbuatannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah Allah itulah yang mentransformasi hidup Nuh. Anugerah Allah yang diterima melalui iman, itulah yang membuat Nuh tulus hidup bergaul dengan Allah. Dan hidup terpisah dari angkatan yang jahat. Anugerah Allah itulah yang memimpin Nuh dengan taat membuat bahtera di atas daratan yang kering. Dan anugerah Allah itulah yang melindungi Nuh di sepanjang amukan badai sampai matahari bersinar kembali. Dan jendela-jendela terbuka menyambut kehangatan sinarnya. Johannes Calvin pernah berkata, bahtera Nuh itu kedap air bukan karena kekukuhan pembuatannya, melainkan karena Allah melindunginya. Air tidak masuk bukan karena celah-celah papan bahtera ditutup dengan pakal, melainkan karena bahtera itu dilindungi oleh kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya yang dikasihinya. Baik pada saat kehidupan lancar seperti langit yang terang, namun juga pada saat kehidupan sukar seperti langit yang gelap. Mari kita membalas anugerah dan cinta kasih Allah kepada kita dengan hidup selalu bersyukur dan menyembahnya, taat dan setia kepadanya. Yang ketiga, dalam dunia yang selalu berubah, ada yang tidak berubah, yaitu panggilan Allah untuk orang percaya. Dari zaman ke zaman, Allah tidak berubah dan selalu memanggil orang-orang percaya pada zamannya untuk memberitakan anugerah keselamatan Allah bagi yang percaya dan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Kepada semua orang dan khususnya kepada keluarga. Mengerjakan transformasi keluarga seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh mereka yang sudah mengalami transformasi diri dari Allah. Walking on family transformation starts with transformation, walking in ourselves. Sebelum air bah turun, Nuh menjalankan panggilan Allah untuk memberitakan firman-Nya.
Dan setelah selamat dari air bah, Nuh mendapat perintah Allah dalam mandat budaya untuk menguasai bumi demi kemuliaan nama Allah. Nuh bukan orang yang sempurna, namun dia terus berjalan setahap demi setahap dalam iman dan ketaatan kepada Allah untuk memberikan teladan hidup bagi keluarganya, bagi orang-orang sezamannya, supaya mereka percaya kepada Allah. Banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi Nuh di tengah-tengah zamannya yang jahat. Mungkin pertama-tama keluarganya juga protes, keluarganya juga tidak percaya ketika Nuh memberitakan soal penghukuman air bah dan pembuatan bahtera. Namun Nuh tidak dipengaruhi oleh mereka, justru mempengaruhi mereka. Karena anugerah Allah dan kesalehan Nuh, maka istri dan anak-anaknya juga, mantu-mantunya, akhirnya masuk bahtera dan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, dikatakan Nuh itu disebut pengkhotbah kebenaran. Hampir 100 tahun Nuh memberitahukan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa melalui penghukuman air bah. Nuh memberikan kesempatan untuk orang-orang pada zamannya percaya dan bertobat. Namun tidak mendapatkan respon. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami transformasi dari Allah. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menjalankan mandat budaya. Salah satu cara yang mulia untuk memuliakan Allah, menjalankan mandat budaya adalah dengan mengabarkan Injil keselamatan dan dimulai dari anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita saat ini sedang mengalami masa pandemi yang sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga saya, dalam masa-masa ini sangat merindukan keluarga yang memiliki dan mempraktekkan beberapa hal ini. Keluarga yang memiliki dan mempraktekkan respectful heart. Hati yang menghormati, bahkan hati yang saling menghormati. Kita merindukan keluarga yang memiliki dan mempraktekkan caring heart. Hati yang peduli satu dengan yang lainnya. Di antara anggota-anggota keluarga. Praying heart. Hati yang mendoakan, bahkan saling mendoakan. Serving heart. Hati yang mau melayani satu dengan yang lain. Di antara anggota-anggota keluarga. Listening heart. Hati yang mendengarkan. Hati yang berkomunikasi. Hati yang bisa memahami dari hati ke hati. Di antara anggota-anggota keluarga. Kita sangat merindukan dalam masa-masa ini keluarga yang memiliki dan mempraktekkan loving and romancing heart. Hati yang penuh kasih, namun juga romantis. Yang sungguh-sungguh dialami oleh setiap anggota keluarganya. Dan saya percaya, semuanya itu bisa terjadi kalau dimulai dari transforming heart. Hati yang diubahkan oleh Kristus. Ada seorang pemuda yang percaya kepada Kristus dalam sebuah KKR yang dilakukan. Pemuda tersebut mengalami transformasi hidup diubahkan oleh Kristus. Dan dia sangat mempunyai kerinduan untuk seluruh keluarganya juga diselamatkan. Dia tidak mudah
menjalani kehidupan dan bagaimana dia bisa memenangkan keluarganya. Dia selalu mendapatkan tantangan karena keluarganya, papa mamanya adalah orang-orang yang keras. Ketika dia mau pergi ke gereja sudah dikatakan jangan pulang. Lebih baik kamu di gereja saja. Dan ketika dia pulang dari gereja lalu dikatakan kenapa pulang? Kamu cari makan di gereja saja. Seperti itu. Bukan hanya soal perkataan yang dia dapatkan. Namun juga pukulan-pukulan fisik dia dapatkan. Karena ketaatannya untuk dia tetap beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Anak itu atau pemuda itu tidak melawan. Walaupun dia seringkali tidak mendapatkan jatah makanan yang enak. Angpau kalau pada hari raya Imlek. Namun dia justru membalas semua perlakuan-perlakuan dari orang tuanya ini dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu di rumahnya sering diambil alih oleh dia. Menyapu, pel lantai, bukan untuk kamarnya saja, tapi seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Setelah makan bukan hanya piring dia yang dia cuci, sendok atau garpu dia yang dia cuci, tapi piring, sendok, garpu untuk seluruh keluarganya. Orang tuanya ketika melihat hal ini, dari pukulan-pukulan fisik yang seringkali dilakukan kepadanya, berubah hanya menjadi kata-kata kasar yang tetap diucapkan oleh orang tuanya. Namun kemudian berubah. Orang tuanya hanya bisa menunjukkan ekspresi marah lewat matanya saja. Karena melihat anak ini tidak pernah membalas. Tapi selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang justru lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anak ini karena sebuah penyakit kemudian meninggal. Tapi di ibadah kedukaan yang dilakukan oleh gereja tempat dia selama ini beribadah. Di sana terjadi satu hal yang luar biasa. Di mana justru pada waktu itu dengan tangisan yang keras, papa dan mamanya itu berkata, saya ingin mengenal Tuhan yang dikenal, yang disembah oleh anak saya ini. Saya ingin benar-benar mengalami satu kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh anak ini. Siapa Tuhan anak ini? Tolong beritahu saya. Sampai akhirnya kemudian papa mamanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan hanya papa dan mamanya, bahkan adik-adiknya juga percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah seorang adiknya bahkan terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Karena ada seorang yang sudah mengalami transformasi di dalam keluarga itu. Lalu dia kemudian mengerjakan transformasi untuk keluarganya. Maka seluruh isi keluarganya menjadi orang-orang yang percaya. Mengalami juga transformasi dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah memanggil orang-orang yang sudah mengalami transformasi dari Tuhan menjadi transformer Kristus pada hari ini. Untuk mengerjakan transformasi di tengah keluarga,
masyarakat, bahkan di tengah dunia. Walaupun tidak mudah, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Ketika kita mengerjakan transformasi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Keluarga kita tahu siapa kita, kebiasaan kita, jelek kita. Kita sering dianggap anak kecil, bahkan orang tua mengatakan jangan suka menggurui kami, seperti itu. Namun Kristus yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah, dengan membuat mujizat mengubah air menjadi air anggur di tengah-tengah keluarga yang saat itu sedang melakukan pernikahan. Kristus yang sama akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah keluarga kita. Jikalau kita dan seluruh anggota keluarga kita percaya kepada Kristus, anak Allah. Kristus yang telah mentransformasi kita. Berkata bahwa segala kuasa ada padanya. Dan dia akan menyertai kita sewaktu kita menjalankan perintahnya. Maukah Bapak Ibu, saudara-saudari mengerjakan transformasi buat keluarga, masyarakat, dunia, dengan penyertaan kuasa dari Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Saat ini saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mengalami transformasi hidup dari Kristus, undanglah, katakanlah, ya Yesus, masuklah dalam hati saya. Ubahlah hidup saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Bertahtalah dalam hidup saya. Dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah mengalami transformasi dari Allah dalam Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bekerja mentransformasi hidup anggota keluarga kita, masyarakat, bahkan orang-orang yang lain di dalam dunia ini, supaya mereka bisa mengalami transformasi dari Allah dalam Kristus itu. Katakanlah, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Berikan aku kuasa, pertolongan untuk mengerjakan transformasi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa yang di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersyukur untuk transformasi yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ketika kami rindu untuk mengerjakan transformasi bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi dunia ini. Tuhan memberikan kuasa, memberikan penyertaan. Walaupun apa yang kami lakukan memang tidak mudah. Dengarkan setiap seruan doa yang dipanjatkan oleh sahabat-sahabat hamba, baik yang ingin hidupnya ditransformasi
oleh Kristus, ataupun yang ingin mengerjakan transformasi bagi keluarga, masyarakat, dan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Come and fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. 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 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati keluarga kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam keluarga kita dan memberikan keselamatan kepada setiap keluarga kita. Mari jadikan lagu ini menjadi komitmen bersama dengan keluarga kita. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum.
satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syukur dan kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber berkat, sumber hikmat, sumber selamat. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah, namun pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Sehingga kami bisa tetap memberi dengan hati yang tulus. Karena kami percaya apa yang kami beri semuanya berasal dari Tuhan juga. Ajar kami bukan hanya uang ini yang menjadi persembahan kami, tapi seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Khususnya ketika kami menjalankan mandat budaya. Mentransformasi anggota keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, bahkan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
kiranya sinar kemuliaan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga yang kudus menerangi hati dan hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga, usaha pekerjaan, masa depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mulai dari sekarang, setiap saat sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.